Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifron Nabila Maulida, NIM 2119124. Di sini saya sebagai pemakalah kelompok 6 mata kuliah telah kitab pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah kami buat pada makalah, yaitu saya akan menjelaskan pada poin A, memulai belajar. 1. Definisi belajar. Belajar menurut Watson atau Saidiyarjo, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud itu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Lalu, belajar dalam Islam. Belajar atau menuntut ilmu dalam Islam itu diwajibkan dalam seperti pada hadis riwayat Ibnu Abdul Bar yang artinya mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslim lelaki maupun muslim perempuan. Lalu yang ketiga adalah niat memulai belajar. Menurut Al-Zamruji, mengenai niat ini berpandangan tentang posisi dan eksistensi niat belajar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat. Menurut Al-Zamruji, hadis ini adalah sahih. Niat itu mempunyai maksud, setiap maksud adalah niat. Lalu sehubungan dengan pentingnya niat tersebut, Al-Zamruji mengemukakan bahwa niat seseorang dalam belajar haruslah berorientasi pada hal-hal berikut. Seperti pertama, mencari ridho Allah. Kita niat untuk melakukan sesuatu, terutama menuntut ilmu, itu hanya untuk mencari ridho Allah, jangan untuk hanya pamer atas duniawi atau niat untuk yang tidak dianjurkan. Lalu yang kedua, mencapai kebahagiaan akhirat. Ketiga, menghilangkan kebutuhan bagi dirinya dan orang lain. Yang keempat, menghidupkan agama. 5, mempertahankan Islam. 6, mensyukuri nikmat berupa akal yang telah dianugerahkan oleh Allah. Yang ketujuh, mensyukuri atas kesehatan badan. Lalu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memulai belajar. Seperti pada makalah itu, yang pertama, ciptakan emosi positif. Yang kedua, ciptakan minat dengan bertanya, seperti apa manfaatnya belajar bagi kehidupan kita, apa manfaatnya belajar bagi kehidupan kita untuk mendatang atau masa depan. Lalu temukan gaya belajar masing-masing, gaya belajar diri kalian yang membuat kalian nyaman. Lalu memperhatikan kemampuan dan waktu yang dibutuhkan dalam belajar, seperti memilih waktu yang tepat dan sesuai kemampuan. Lalu yang kelima, pilih tempat dan suasana yang nyaman. 6, gunakan musik lembut yang dapat membantu konsentrasi belajar. Buatlah peta pikiran atau mind mapping untuk membantu mengingat dan memahami materi yang dipelajari. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatatur Rizkia dengan NIM 2119130. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai memulai belajar, durasi dan skala prioritas, yaitu yang poin B, hakikat durasi atau waktu dalam belajar. Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah menetapkan dimulainya belajar pada hari Rabu, dan beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis mengenai hal ini dan menjadikannya sebagai landasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada sesuatu yang dimulai di hari Rabu melainkan pasti akan sempurna." Hal ini juga dilakukan oleh Abu Hanifah, dan beliau menyebutkan hadis ini dari gurunya Syekh Al-Imam Qiwamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid rahimahullah. Memulai seluruh amalan kebaikannya. Tertib, permulaan dan intensitas belajar. Menurut Al-Zarnuji, belajar hendaknya dimulai pada hari Rabu, sebab hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur atau cahaya. Hari sialnya orang kafir, yang berarti hari berkahnya orang mukmin. Bagi pemula atau anak usia dini, hendaknya mengambil pelajaran yang sekiranya dapat dikuasai dengan baik. Setelah diulangi 2 kali, kemudian tiap hari ditambah sedikit demi sedikit, sehingga apabila telah banyak, masih mungkin dikuasai secara baik dengan mengulanginya 2 kali.
seraya ditambah sedikit demi sedikit lagi. Selain itu, untuk pemula hendaknya dipilih kitab-kitab yang kecil, sebab dengan begitu akan lebih mudah dimengerti dan dikuasai dengan baik. Ilmu yang telah dikuasai dengan baik hendaknya dicatat dan diulangi berkali-kali. Jangan sampai menulis sesuatu yang tidak dipahami, sebab hal itu bisa menumpulkan kecerdasan dan waktu pun hilang dengan sia-sia belaka. Diskusi menurut Al-Zarnuji juga perlu dilakukan oleh peserta didik. Manfaat diskusi lebih besar daripada sekedar mengulangi, sebab dalam diskusi selain mengulangi juga menambah ilmu pengetahuan. Al-Zarnuji juga mengingatkan agar diskusi dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta menghindari hal-hal yang membawa akibat negatif. Poin B yaitu pentingnya memanajemen waktu dalam belajar. Pertama, pengertian dari manajemen waktu. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen atau dasar manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan. Manajemen sendiri merupakan proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif agar tercapai sasaran tersebut. Sementara waktu berarti kesempatan, tempo, dan peluang. Waktu adalah sumber yang tidak bisa dibeli ataupun dijual, dikurangi maupun ditambah dalam setiap harinya. Jadi, secara terminologi, manajemen waktu adalah suatu kemampuan untuk dapat memprioritaskan, menjadwalkan, serta melaksanakan tanggung jawab individu untuk kepuasan individu itu sendiri. Di sini ada beberapa aspek-aspek manajemen waktu menurut Macan pada tahun 1990. Pertama yaitu menetapkan tujuan dan prioritas, yaitu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan seseorang untuk diselesaikan dan bagaimana individu tersebut dapat menempatkan kebutuhan sesuai dengan prioritas pada dirinya sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua yaitu teknik dan mekanisme manajemen waktu. Yang ketiga, kontrol terhadap waktu, yang merupakan berhubungan dengan perasaan, dapat mengatur waktu dan mengkontrol terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu. Serta terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Di sini ada 3 macam, yaitu faktor dalam diri yang Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Misbahul Ulum, NIM 2119138 akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu hakikat skala prioritas. Menurut ahli yaitu Merriam Webster adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lainnya yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu. Maka dengan adanya skala prioritas ini, seorang manusia diharapkan mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. Penerapan skala prioritas ini akan membuat setiap individu lebih disiplin dalam melakukan sesuatu. Dampak besarnya tentu diharapkan membuat setiap individu menjadi pribadi yang lebih terencana dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian di dalam Islam, seseorang tidak hanya diperintahkan untuk belajar ilmu agama Islam saja, akan tetapi harus diimbangi dengan belajar ilmu umum atau ilmu pengetahuan atau biasa yang disebut dengan sains. Karena pada dasarnya ilmu agama dan ilmu sains itu sendiri adalah dua komponen yang sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan di dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Karena ilmu agama digunakan untuk mencapai jalan kebahagiaan hidup di akhirat, sedangkan sains berfungsi sebagai pegangan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan suatu masalah duniawi yang ada di kehidupan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.